Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Munayati. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kita akan memulai debat dengan judul Problem Identitas atau Gender dalam kasus Lana Wazowski. Di sini kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu saya Siti Munayati dan ada Ana Elizabeth Lee, kemudian ada Endah Puspita Ningrum Lestari, kemudian ada Laura Fuad Al-Halabi, kemudian ada Muhammad Rehan Firmansyah, ada Putri Balkis Vernia, ada Gayatri Ananda Sakti, dan yang terakhir ada Ali Sarpana. Oke, tanpa buang waktu, kita mulai aja debat kita hari ini. Selamat datang dalam debat hari ini. Kita akan membahas problem identitas, khususnya terkait gender, dengan menganalisis kasus Lana Wazowski. Lana, yang dikenal sebagai salah satu sutradara dari trilogi The Matrix, secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan transgender. Proses transisinya mencerminkan perjuangan melawan norma sosial yang kaku dan sering menjadi bahan spekulasi media sebelum ia memilih untuk berbicara terbuka. Nah, dalam debat ini kita akan menggunakan perspektif eksistensialisme dan poststrukturalisme untuk mendalami isu ini. Oke, mari kita mulai. Kita akan memulai dengan pertanyaan, bagaimana eksistensialisme dan poststrukturalisme memandang transisi Lana Wazowski sebagai tindakan afirmasi identitas? Dari sudut pandang eksistensialisme, transisi Lana Wachowski adalah contoh keberanian untuk hidup secara autentik. Sartre berpendapat bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dalam menciptakan makna hidup. Lana menolak didefinisikan oleh esensi yang ditetapkan orang lain dan memilih kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Ini adalah puncak kebebasan eksistensial dengan melawan norma-norma yang mengekang. Ia menunjukkan bahwa hidup autentik tidak hanya mungkin, tetapi juga perlu. Setuju, tetapi mari kita lihat ini melalui perspektif poststrukturalisme. Identitas Lana menunjukkan bahwa kategori gender adalah konstruksi sosial yang bisa dirombak. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan bekerja melalui diskursus, dan Lana melawan narasi dominan tentang gender. Dengan mengklaim identitasnya, ia menciptakan diskursus baru tentang keberagaman gender. Ini penting karena membuka ruang untuk pemahaman bahwa gender bukanlah entitas statis, melainkan sebuah spektrum. Namun, eksistensialisme juga menyatakan bahwa kebebasan membawa kecemasan. Bagaimana kita tahu bahwa transisi Lana bukan sekadar pelarian dari tekanan eksternal. Dalam kebebasan yang terlalu luas, individu bisa kehilangan pegangan pada makna. Terjebak dalam kebimbangan tanpa arah yang jelas, Sartre menyebutkan ini sebagai beban kebebasan. Lana mungkin saja menghadapi hal yang serupa dalam proses pencariannya. Poststrukturalisme juga tidak sepenuhnya positif jika identitas adalah cair dan tidak pernah stabil. Apakah Lana benar-benar menemukan jati dirinya atau hanya menciptakan ilusi baru? Derrida akan mempertanyakan validitas dalam identitas ini karena tidak ada kebenaran tunggal tentang gender. Diskursus tentang identitas bisa jadi terus berubah, membuat pencapaian ini hanya sementara. Poin menarik. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang peran media dalam kasus ini? Media menjadi penghalang kebebasannya si Lana, dan eksistensialisme ini menekankan bahwa pengaruh orang lain dan menciptakan pandangan orang luar, atau bisa juga disebut dengan beluk, yang memaksa sebuah individu menjadi objek. Lana juga melawan dengan berbicara secara terbuka, serta merebut kembali subjektivitasnya dengan berbagi pengalamannya. Dan ia juga tidak hanya membebaskan dirinya sendiri, tetapi juga membantu individu lain yang memungkinkan memiliki rasa terpenjara oleh opini publik. Saya sepakat, media memainkan peran dalam pengukuhan norma-norma gender melalui diskursus.
Dengan tampil terbuka, Lana mendekonstruksi norma-norma ini dan membuka ruang diskursus. Dengan tampil terbuka, Lana mendeskonstruksi norma-norma ini dengan membuka ruang untuk narasi alternatif. Vokal mengingatkan kita bahwa kekuasaan adalah dalam setiap struktur sosial, dan Lana berhasil menggeser kekuasaan tersebut untuk menciptakan ruang diskursif baru. Namun keberanian Lana juga bisa diinterpretasikan sebagai penyerahan pada kebutuhan akan penerimaan sosial. Eksistensialisme mengingatkan kita untuk skeptis terhadap kebutuhan eksternal, apakah dia benar-benar bebas atau terikat oleh keinginan yang untuk diterima dalam komunitas LGBT. Dalam kebebasannya mungkin saja ia tetap menjadi subjek bagi pandangan orang lain, hanya dalam konteks yang berbeda. Dari sisi poststrukturalisme, kita juga harus mempertanyakan apakah media tidak memanfaatkan transisi Lana sebagai komoditas. Diskursus baru tidak selalu membebaskan. Seringkali ia tetap berada dalam kerangka kapitalistik yang sama. Misalnya, narasi tentang keberanian Lana bisa saja diangkat untuk keuntungan media tanpa benar-benar memahami esensi perjuangannya. Baik, mari kita beralih ke poin terakhir. Apa implikasi kasus ini bagi masyarakat luas? Lana menjadi simbol bahwa kita bisa memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, menginspirasi individu lain untuk mengejar kebebasan eksistensial. Perjuangannya menunjukkan bahwa hidup otentik membawa dampak yang besar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Ini adalah ajakan untuk membebaskan diri dari batasan-batasan yang diciptakan oleh orang lain. Dia juga menunjukkan bahwa identitas gender itu cair, mengundang masyarakat untuk lebih menerima keberagaman dan menantang norma-norma yang membatasi. Jika kita menerima bahwa identitas tidak pernah tunggal atau tetap, kita membuka jalan bagi pluralitas identitas yang lebih inklusif. Tapi kita juga harus lebih berhati-hati supaya kita tidak memaksakan sebuah kebebasan ini kepada semua orang. Dan tidak semua individu itu memiliki keberanian maupun kesempatan yang sama. Dan kebebasan Lana ini mungkin juga tidak bisa menjadi acuan secara universal karena setiap individu itu memiliki konteks sosial dan eksistensial yang berbeda-beda. Saya setuju, selain itu diskursus tentang identitas gender harus terus berkembang, agar tidak jatuh ke dalam narasi baru yang justru menjadi normatif dan membatasi. Poststrukturalisme mengingatkan kita bahwa dekonstruksi tidak boleh berhenti. Ia harus terus berjalan agar kebebasan tetap dinamis dan tidak dibekukan dalam kerangka baru. Oke, sebagai kesimpulan kita telah melihat bahwa dari perspektif eksistensialisme, transisi Lana Wachowski mencerminkan perjuangan untuk hidup secara otentik, meskipun diiringi kecemasan dan tanggung jawab. Sementara itu, poststrukturalisme menyoroti bagaimana tindakan Lana mendekonstruksi narasi gender tradisional, tapi juga mengingatkan kita akan kompleksitas identitas yang terus berubah. Kedua perspektif ini memberikan wawasan mendalam tentang perjuangan Lana yang tidak hanya bersifat personal tetapi juga sosial. Kasus Lana mengajarkan kita pentingnya menerima keberagaman gender dan tetap kritis terhadap norma-norma sosial yang mengikat. Terakhir, terima kasih kepada para pembicara dan penonton atas diskusi yang mendalam ini. Sampai jumpa di debat berikutnya. Terima kasih.